Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari seiman dalam Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang menyatukan kita dalam setiap saat. Marilah dengan hati yang penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan, sambil kita menyanyi dalam pujian, terpuji Engkau Allah Maha Besar. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau curi segenap hati. Kita kuduskan persekutuan saat ini. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai nats yang membimbing dalam ibadah saat ini yang terambil dari kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Demikian firman Tuhan. Kita melakukan pujian, jadikan kami satu. Di hadapan-Mu membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Ku, dan juga tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami beri, jadikan kami satu. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita persiapkan firman Tuhan untuk kita dapat merefleksikannya bagi kita dalam kehidupan kita, yang terambil dari kitab Keluaran, Keluaran pasal 3 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan nama-Mu dengan sungguh besar. Allah yang penuh kuasa atas langit dan bumi,
yang senantiasa memberikan kami ruang dan waktu untuk beribadah, berseru memohon pengasihan daripadamu. Dalam ibadah yang boleh berlangsung saat ini, bersama dengan kaum lansia dan disabilitas secara online yang mereka ikuti di tiap-tiap rumah tangga mereka, dengan keterbatasan mereka dan juga dengan keadaan mereka. Kami percaya Tuhan, Allah hadir bagi setiap kami yang penuh dengan kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Oleh karena itu ya Bapa, mari memberkati kami yang telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Amin. Sekali lagi firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 3, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang-orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu, bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung itu." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tanganmu? Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku yang mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel,
Tuhan nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah dan kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakan kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam kehidupannya tiap hari. Haleluya. 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 Saudara-saudari, opa oma yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom, damai sejahtera bagimu. Umat Tuhan yang sementara ini juga beribadah kepada Tuhan secara online yang ada di tiap-tiap rumah tangga, dalam kondisi yang sakit, dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Firman Tuhan pada pagi hari ini datang untuk menyapa kita dari kitab Keluaran pasal 3 ayat pertama sampai 17 dengan tema Allah peduli dan memiliki rencana bagi bangsa Indonesia. Kekasih-kekasih Tuhan, pernyataan yang saya katakan hari ini, saya kira ini menjadi sebuah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita manusia pada umumnya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan ketenangan, supaya kita mendapatkan perhatian pada saat kita menghadapi kesulitan, dan pada saat itu ada orang yang mau menolong kita. Apa yang kita lakukan pada saat kita menghadapi kesulitan dan kita mau ada orang yang datang untuk peduli dengan kita? Salah satu nasihat yang sering kita dengar dari orang tua ataupun dari orang-orang di sekitar kita, kalau kita mau demikian maka kita juga harus berlaku baik kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau mereka juga peduli dengan kita, kita mau supaya mereka bisa membantu kita pada saat kita menghadapi kesulitan, maka kita juga harus berlaku baik kepada mereka. Jika kita tidak berlaku baik kepada orang lain, maka orang lain juga tidak akan berlaku baik dengan kita. Apalagi mereka mau peduli atau bahkan mereka mau menolong kita pada saat kita ada dalam kesulitan. Saya kira kenyataan ini adalah kenyataan yang benar terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kekasih-kekasih Tuhan, namun ukuran itu tidaklah tepat kalau kita kenakan pada relasi kita umat Allah bersama dengan Allah. Karena pada dasarnya Tuhan sangat mengasihi manusia. Tuhan senantiasa memperhatikan keadaan manusia, apapun keadaan itu. Bila manusia ada dalam kesesakan, manusia ada pada keadaan yang penuh dengan kesulitan, dan pada saat itu manusia berseru kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan memberikan pertolongan. Allah akan meluputkan orang-orang percaya atau manusia dari segala kesulitan hidup yang mereka hadapi.
Kalaupun Allah murka kepada umat Allah, maka itu semata-mata untuk kebaikan manusia. Sekali lagi, Bapak, Mama, dan saudara-saudara, Allah menghendaki umatnya hidup dalam sebuah ketaatan, hidup dalam sebuah ketertiban. Kuatnya dosa tidak akan pernah merintangi kasih Allah dalam mengasihi umatnya. Dan ini menjadi sebuah kenyataan. Kekasih Tuhan, oleh karena itu, dari teks firman Tuhan yang kita baca dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 17, di sini kita menemukan sebuah kisah yang sungguh menarik, kisah perjumpaan Musa dengan Allah di semak yang menyala namun tidak hangus. Perjumpaan ini adalah salah satu peristiwa teofani, yaitu penyataan diri Allah dalam bentuk yang melampaui batas-batas natural. Semak yang menyala tapi tidak terbakar. Ini menjadi simbol bahwa Allah adalah pribadi yang ilahi, yang hadir dalam cara yang melampaui akal manusia. Namun tetap menyapa manusia dalam konteks dan juga dalam pergumulan. Opa, oma, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perjumpaan Tuhan dan Musa di Gunung Horeb ini adalah pengutusan Musa untuk Musa menjadi seorang pemimpin, membawa umat Israel menuju kepada tanah Kanaan. Di sini Tuhan bekerja karena Tuhan peduli, karena Tuhan punya kasih yang besar. Tuhan tidak hanya menunjukkan kasih-Nya, tapi Tuhan turut bekerja dalam pergumulan-pergumulan umat-Nya. Dalam konteks ini Allah memanggil Musa untuk membebaskan orang-orang Israel. Seperti Tuhan memanggil kita, umat percaya, untuk bangkit dan melaksanakan rencana damai sejahtera-Nya. Oleh karena itu, dalam bacaan hari ini, kekasih-kekasih Tuhan, ada dua hal yang dapat disampaikan kepada kita, untuk kita pun dapat memahami secara baik bahwa benar Allah itu peduli, Allah itu sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Yang pertama, dalam situasi penderitaan, kita dapat melihat kepedulian Allah. Sekali lagi, dalam situasi penderitaan, kita dapat melihat kepedulian Allah. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, cara kerja Allah tidak selalu mudah dimengerti oleh manusia. Bangsa Israel pada waktu itu mereka menderita, mereka sebagai budak di Mesir selama puluhan tahun, dan Allah sepertinya menurut pendapat atau pandangan umat Israel, sepertinya Allah menutup mata. Sepertinya Allah tidak peduli. Sepertinya Allah tidak melihat penderitaan yang mereka alami selama berpuluh-puluh tahun. Pertanyaannya, apakah benar Allah tidak peduli dengan penderitaan umat Israel? Apakah benar pemikiran umat Israel terhadap Allah, bahwa memang Allah tidak memperhatikan mereka? Pemikiran kita tentang Allah kadang-kadang negatif, karena pikiran kita ini pendek. Kita hanya bisa mengerti apa yang kita lihat saat ini. Kita tidak bisa melihat betapa rencana Allah itu begitu besar. Kita tidak bisa memahami apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Manusia sering sulit untuk memahami rencana Allah, karena rencana Allah itu pada umumnya dia bersifat jangka panjang. Tidak ada seorang pun yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dari teks firman Tuhan hari ini, kita juga bisa melihat bahwa ternyata orang tua Musa, mereka pun juga tidak memahami secara baik. Mereka pun juga tidak tahu bahwa ternyata Allah
mempersiapkan Musa sebagai respon Allah terhadap penderitaan umatnya, yaitu bangsa Israel. Allah sudah punya rencana. Allah pakai Musa. Dalam mempersiapkan Musa itu, Musa dipakai sejak ia dilahirkan. Dalam kondisi demikian, Allah memakai Musa untuk menyelamatkan umat Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukan juga secara kebetulan bila Musa dia dibentuk melalui pengalaman sebagai seorang gembala di padang gurun selama 40 tahun berikutnya. Ini amat mengesankan Bapak Mama dan kekasih Tuhan, bahwa Allah memanggil Musa bukan pada saat ia berada dalam kondisi puncak sebagai seorang yang berhasil, tetapi pada saat dia berada dalam posisi yang rendah sebagai seorang gembala ternak. Allah menyatakan dia bahwa Allah sanggup membebaskan umat Israel dari penderitaan mereka melalui Musa. Allah ternyata dia mendengar jeritan mereka. Allah mengetahui pergumulan mereka, dan oleh karena itu Allah pakai Musa untuk menyatakan kuasa Allah. Tanggapan Musa penuh dengan kerendahan hati. Musa beranggapan bahwa Musa tidak mampu untuk melakukan itu karena Musa tidak punya sesuatu yang besar. Kekasih-kekasih Tuhan, saya kira apa yang dikatakan Musa, apa yang dirasakan Musa, ini juga menjadi apa yang kita rasakan sebagai umat manusia. Kalau Tuhan mau pakai kita untuk sesuatu rencana besar dari Tuhan, ternyata Tuhan tidak melihat siapa kita. Tuhan dengan caranya pemakai kita untuk rencana damai sejahtera. Allah meminta kita untuk bergerak maju sekarang. Allah memakai kita untuk tetap kuat, untuk tetap ada di depan, untuk tetap menjadi seorang pemimpin, boleh menyatakan damai sejahtera Allah. Kekasih Tuhan, biasanya kita menjadi ragu dengan apa yang kita alami. Tapi hari ini, dalam kondisi kita, dalam keadaan kita, dalam sakit kita, dalam penderitaan kita, kita harus tahu bahwa ada Tuhan yang selalu melihat, ada Tuhan yang selalu mendengar, ada Tuhan yang selalu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Memang sebagai manusia yang terbatas, pasti kita pernah ada dalam keadaan yang tidak percaya diri. Kita galau, kita merasa bahwa Allah tidak peduli dengan keadaan, dengan kondisi yang kita alami. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa ternyata Allah tidaklah demikian. Allah tidak sekedar peduli, tetapi Dia peduli sampai detail sekecil apapun hidupmu. Allah Dia peduli sampai Dia tahu berapa banyak rambut yang ada di kepalamu. Allah Dia peduli sampai Dia tahu setiap detail hidupmu dan rencana yang Allah indahkan dalam hidupmu. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajak kita semua untuk jangan ragu menyerahkan segala deritamu kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memelihara. Oleh karena itu kita belajar dari umat Israel. Ketika berseru, ketika memanggil nama Allah, di situ Allah ada. Jangan pernah rasa capek untuk memanggil nama Tuhan. Jangan pernah capek untuk mencari Tuhan. Senantiasa melibatkan Tuhan dari apapun yang kita kerjakan. Jangan kehilangan iman. Sebagai orang tua, para lansia, terkadang kita merasa bahwa di usia kita yang mulai senja, kondisi kita semakin menurun dari hari ke hari. Tetapi semangat senantiasa Tuhan berikan kepada kita. Sebagai kaum disabilitas,
Ternyata kita juga sering merasa minder dengan kehidupan sesama orang-orang normal lainnya. Tapi percayalah bahwa bukan hanya Musa, tapi semua kita, saya, Bapak Mama, Opa Oma, Bersaudara, dipakai Tuhan dengan cara yang Tuhan telah sediakan. Oleh karena itu, kita yang meyakini bahwa Allah yang mendengar, Allah yang memberi pertolongan, dan Allah yang menyediakan jalan keluar dalam setiap kesukaran hidup kita, berpengharapanlah kepada Tuhan. Mintalah kekuatan serta pertolongan daripada Tuhan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, di balik penderitaan Allah punya rencana indah. Kekasih Tuhan, Allah tidak menampakkan diri kepada Musa dalam sebuah gedung yang mewah. Allah tidak menampakkan diri kepada Musa dalam sebuah istana yang megah. Tetapi Allah menampakkan diri kepada Musa di pegunungan. Saat Musa tidak memiliki rasa percaya diri. Dalam kondisi yang merasa kecil itu, Allah menampakkan diri kepada Musa dan Allah memberi utusan kepada Musa. Kekasih Tuhan, rencana Allah untuk memilih Musa ini juga menjadi sebuah rencana Allah bagi kita. Allah tidak memilih orang yang mempercayai dirinya sendiri, tapi Allah memilih orang yang bersedia mencari atau mempercayai Allah dalam hidupnya. Pada zaman ini pun Allah peduli dengan umatnya. Allah tidak hanya peduli dengan kehidupan penderitaan pergumulan umat Israel pada waktu itu, tapi Allah juga sungguh peduli dengan kehidupan umat Allah saat ini. Allah sungguh peduli dengan kehidupan para lansia dengan keadaan fisik yang semakin hari semakin menurun. Allah juga sangat peduli dengan keadaan saudara-saudara kaum disabilitas yang punya keterbatasan. Allah sangat peduli dengan semuanya itu. Ketika keterbatasan ini ada pada diri kita, di samping itu juga Allah memberikan kemuliaan melalui kelebihan-kelebihan yang Allah tunjukkan. Itu berarti bahwa Allah pakai kita, Allah pilih kita dengan rencana Allah. Dan ini bukan janji kosong, bukan janji tanpa sebuah bukti, tapi ini adalah rencana terperinci atau rancangan yang diberikan secara jelas dari Allah kepada umat manusia. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan membawa umatku ke tanah yang baik dan luas, ke tanah yang berlimpah susu dan madu, kata Tuhan. Ini janji pemulihan baik fisik maupun rohani. Kekasih-kekasih Tuhan, Opa Oma dan saudara-saudara, kalau kita mendengar dan kita melihat di sini ada janji Tuhan, janji yang akan Tuhan nyatakan, yaitu Dia akan membawa kita untuk menikmati keadaan yang penuh dengan kebahagiaan, keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Maka jangan pernah ragu dengan janji ini. Janji ini pasti ada, ya dan amin. Janji ini akan berlaku untuk kita semua. Tuhan akan memberikan pemulihan kepada opa oma kaum lansia. Tuhan juga akan memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kaum disabilitas dalam pergumulan dan juga dalam penderitaan yang dihadapi. Senantiasa kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, dan kita menyapa Tuhan dengan kasih. Bawa pergumulan, bawa keluh kesah, bawa penderitaan kepada Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, merespon renungan firman Tuhan hari ini, mari kita mengangkat pujian, kita bernyanyi bagi Tuhan dalam pujian Allah Peduli.
Mari semua kita satukan hati, menundukkan kepala, dan kita menyapa Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang penuh kuasa, Allah yang penuh dengan cinta, Allah yang penuh dengan kasih yang tidak terbatas bagi umat-Nya, Allah yang tidak melihat siapa kami, Allah juga yang tidak melihat seberapa besar dosa kami. Tetapi Allah dengan kasih boleh mengampuni dosa dan kesalahan kami dan memberikan kami hidup. Bapa di sorga, berkatilah kehidupan kami. Jikalau hari ini lewat firman Tuhan, Allah menyatakan sebuah bentuk kepedulian, kasih dan cinta dari Allah, serta janji penyertaan dari Allah, maka kami sungguh bersuka cita karenanya. Oleh karena itu ya Bapa, kami juga berdoa bagi semua kaum lansia, kaum disabilitas yang ada di tiap-tiap rumah tangga, yang karena fisik dan juga keadaan, mereka tidak dapat melangkahkan kaki, bersekutu dan beribadah dalam rumah Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya di tiap-tiap rumah tangga mereka juga menyapa Allah dan memohon pengasihan daripada Allah. Berkatilah semua kaum lansia dengan keadaan mereka, fisik mereka yang mulai menurun dari waktu ke waktu. Tapi kami percaya bahwa teladan baik, cinta kasih yang Allah berikan kepada mereka tidaklah selesai. Untuk itu dalam keadaan apapun ya Tuhan, berkatilah opa oma, berkatilah mereka di hari tua mereka. Beri semangat, beri keceriaan, beri syukur senantiasa dengan kehidupan bersama dengan anak-anak, menantu dan cucu. Biarlah mereka senantiasa memuji-muji nama Allah karena kebesaran daripada Allah. Berkatilah semua yang dalam keadaan sakit, Allah limpahkanlah kesehatan dan pemulihan. Allah berkati mereka di tiap-tiap rumah tangga. Allah memberikan mereka kesembuhan senantiasa. Begitu juga dengan saudara-saudara kami, kaum disabilitas, dengan keterbatasan mereka. Kami percaya Tuhan tidak melihat siapa mereka. Di mata Tuhan semua orang sungguh berharga. Untuk itu Bapak juga menjangkau mereka di tiap-tiap rumah tangga dengan pergumulan mereka tiap-tiap orang. Berkati mereka, beri kesehatan, beri umur panjang, beri kekuatan. Ada hikmat yang Tuhan tambahkan senantiasa bagi mereka. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan serta janji dan cinta Tuhan. Biarlah janji Tuhan tidak hanya bagi Musa dan juga bagi umat Israel, tapi bagi juga semua kami umat Allah, secara khusus semua kaum lansia di Gmit Peniel Manutapen dan juga kaum disabilitas yang ada di Gmit Peniel Manutapen. Kasih dan cinta daripada Tuhan senantiasa menyertai. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan hati yang terbuka, kami mengarahkan hati kami kepadamu untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah, kasih dan cinta daripada Allah Bapa menyertai dan memberkati kehidupan kami dengan senantiasa berpengharapan dan berserah untuk memohon janji penyelamatanmu mulai dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua.